menjadi beberapa part ya. Nah sekarang yang pertama kita akan membahas dulu untuk menggambar grafik persamaan garis, kemudian nanti kita akan menentukan gradien, ya kan? Nah kita lihat di sini. Jadi kalau untuk menggambar grafik persamaan garis ini sudah pasti kita harus menentukan sumbu x dan juga sumbu y-nya. Nah langsung saja di sini. Misalkan saya bikin di sini contohnya ya, misalkan persamaan garis lurus ya, untuk persamaan garis yang diketahui dengan persamaan y sama dengan 2x. Nah tentukan grafik dari persamaan ini tadi. Nah jadi untuk menentukan grafik kita harus membuatkan titik koordinatnya dulu, ya kan? Nah kita buat di sini titik koordinat ya dalam bentuk sebuah tabel. Dalam sebuah tabel, misalkan di sini ya, di sini nilai x-nya, kemudian di sini nilai y-nya, ya. Nah kita lihat di sini, apabila nilai x-nya bernilai 0, ya kan, nilai x-nya bernilai 0, maka nilai y-nya kita masukkan x-nya 0, ya kan, maka 2 kali 0 adalah 0, maka y-nya juga bernilai 0. Kemudian apabila nilai x-nya 1, maka kita masukkan di sini 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian apabila nilai x-nya 2, maka di sini kita masukkan nilai x-nya 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Maka nilai y-nya sama dengan 4. Dan kita masukkan nilai x-nya sama dengan 3, maka 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, maka di sini berada di titik 0 ya, kita tambahkan di sini titik koordinatnya. Sudah? Nah, untuk titik koordinatnya berarti di sini 0,0, kemudian 1,2, kemudian titik koordinat 2,4 dan titik koordinat 3,6. Nah, dari sini bisa kita tentukan untuk gambar grafiknya ya, tentukan untuk koordinat x dan juga y-nya. Kemudian kita buat di sini titik 0 ya kan? Di mana nilai x-nya tadi 0, 1, 2 dan 3. 0, 1, 2 dan 3 dan nilai y-nya tadi adalah 0, 2, 4 dan 6. 0, 2, 4 dan juga 6. Maka di sini kita buat titiknya ya kan? Titik yang pertama adalah titik 0,0. Sudah, ini dia berada di titik sini. Titik yang kedua 1,2, di sini 1,2 ini dia. 2,4 ini dia, tarik garis x ke atas, kemudian ini y-nya ya. Ini 2,4. Kemudian titik 3,6, tarik garis x-nya terlebih dahulu ya. Harus sumbu x terlebih dahulu ke baru kemudian sumbu y-nya di titik 6. Ya kan? Maka di sini dia titiknya. Maka inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus tadi. Ya, inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus tadi yang bernilai persamaan y sama dengan 2x. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat yang subtopik B ya, untuk menentukan jarak dua titik. Ya, menentukan jarak dua titik. Untuk menentukan jarak dua titik, kita lihat di sini ya. Apabila di sini kita anggap titik A tadi bernilai koordinat 1,2, ya kan? 1,2 ini saya bikin titik A, dan yang ini namanya titik B. Saya ambil sini titik B berkoordinat 3,6. Oke. Nah, jadi di sini kalau ditanya misalkan jarak dua titik A ke B. Nah, ini bisa kita buat seperti halnya dengan rumus Pitagoras. Kita anggap di sini titik C. Sudah? Nah, titik C di sini berkoordinat 3,2. Sudah? Nah, jadi seandainya kita anggap di sini, maka akan terbentuk, kita tarik garis, maka akan terbentuk segitiga ya. Jadi saya buat di sini, maka akan terbentuk yang namanya titik 3. Nah, jadi untuk menentukan jarak dua titik atau dinyatakan dengan D, maka nilai D atau nilai AB ya, misalkan ditanya berapakah nilai AB ini, maka di sini bisa kita buat dengan rumus Pitagoras. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, maka untuk jarak AB atau nilai D-nya sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, di mana nilai AC ini adalah X2 akar dari X2 ya kan, dikurang X1 ya, ditambah ya kan, ditambah akar ditambah ini kuadrat ya, di kuadrat X2 dikurang X1 kuadrat ditambah ya nilai dari Y2 dikurang Y1
kuadrat. Nah ini dia Y2 dikurang dari Y1. Jadi di sini harus kuadrat. Nah inilah dia untuk rumus menentukan jarak dua titik tadi. Nah sebagai contoh, ya kan? Oke, yang contohnya kita ambil yang ini tadi. Berapakah jarak antara AB di titik? Nah titiknya tadi adalah titik A-nya 1,2 dan titik B-nya adalah 3,6. Nah ini dia. Nah jadi di sini bisa kita tentukan jarak dua titiknya D sama dengan, ya kan? Rumusnya tadi akar dari X2 dikurang X1. Kita tentukan X nilai yang ini A-nya yang pertama, yang kedua. X2 berarti di sini 3. Ya, sumbu X-nya yang pertama ini ya kan? Sumbu X-nya 3, kemudian dikurang 1 dari sumbu X-nya. Kemudian kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1, Y-nya 6, Y2-nya 6 tadi, dikurang Y1-nya 2. Kemudian dikuadratkan sama dengan, maka nilainya 3 dikurang 1 adalah 2, kuadrat ditambah 6 dikurang 2 adalah 4, kuadrat sama dengan 2 kuadrat nilainya adalah 4 ditambah 4 kuadrat adalah 16, ya kan? 4 ditambah 16 adalah 20, berarti nilainya adalah akar dari 20. Baik, sekarang kita akan masuk ke subtopik kita yang ketiga, yaitu mengenai gradien. Yang dimaksud dengan gradien di sini adalah ukuran kemiringan atau kecondongan dari garis, dari persamaan garis tadi, ya kan? Nah, kita lihat untuk menentukan gradien beberapa garis, ini ada beberapa rumusan dari persamaan garisnya. Yang pertama untuk gradien dengan titik 2 titik ya, ini X1, Y1 dan X2 dengan Y2. Maka di sini untuk menentukan gradiennya ini pakai rumus, ya kan? Pakai rumus yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, sebagai contoh yang bisa kita lihat di sini di soal pengantar. Gradien garis titik 2,-1 dan titik 3,2 adalah, maka kita langsung ambil gradien garis 2 titik yang dari rumus pertama ya. M sama dengan Y2 dikurang Y1, nilai Y2-nya. Nah, kita anggap di sini persamaan titik yang pertama adalah 2,-1 dan titik yang kedua adalah 3,2. Ya kan? Maka di sini X1 Y1 dan di sini X2, Y2. Kita ambil rumus Y2 dikurang Y1, yaitu Y2-nya 2 dikurang Y1-nya -1. Sudah, per X2 dikurang X1, X2-nya adalah 3 dikurang 2. Maka nilainya adalah 2 minus dikurang -1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 per 3 dikurang 1 adalah 1. Maka nilainya adalah 3. Jawabannya adalah C. Kemudian yang kedua kita lihat persamaan garis Y dikurang MX, gradiennya adalah koefisien dari X itu sendiri. Maka nilai gradien atau M-nya adalah koefisien X. Contoh, misalkan di sini ada persamaan garis Y sama dengan 3X. Maka nilai M atau gradiennya adalah koefisien dari X adalah 3. Maka gradiennya adalah 3. Kita lihat nanti persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Maka nilai gradiennya adalah koefisien dari X itu juga. Contoh, misalkan di sini saya buat Y sama dengan 7X ditambah 3. Maka nilai M atau gradiennya adalah koefisien dari X, yang ini tidak dianggap lagi, ya kan? Maka nilai M-nya adalah 7. Kemudian yang keempat, persamaan garis AX ditambah BG ditambah C sama dengan 0. Maka nilai gradiennya adalah koefisien dari A, koefisien dari X atau min A per B, yang B-nya itu adalah koefisien dari Y. Nah, ini bisa kita lihat di contoh nomor 2. Kita lihat di sini persamaan garis 2X ditambah AY ditambah 6 sama dengan 0 memiliki gradien -4, maka harga A adalah. Nah, kita lihat untuk menentukan nomor 2 ini ya, nilai gradiennya tadi adalah min A per B. Sudah? Nah, kita lihat koefisien dari A adalah 2, -2 per koefisien dari B-nya adalah Y-nya adalah A. Sudah? Nah, nilai gradiennya adalah -4. Masukkan nilai gradiennya -4. Nah, yang ditanya harga A. Tinggal kita masukkan saja ya.
C sama dengan 0. Kita ubah yang nomor 3 ya, kita pindahkan Y dikurang 5 sama dengan 3X ditambah 2. Ini kita ubah ke kiri ya kan. Jadi Y dikurang 5 pindah ke kiri jadi kurang 3X ya kan. Pindah ke kiri kurang 2 sama dengan 0. Sudah? Kita hitung di sini Y dikurang 3X kurang 5 kurang 7 sama dengan minus 7 sama dengan 0. Ini pindahkan ya supaya nilai X-nya di depan ya kan, maka minus 3X ditambah Y dikurang 7 sama dengan 0. Nah inilah dia untuk persamaannya. Dari sini bisa kita lihat ya kan, nilai A-nya minus 3 dan nilai B-nya adalah 1. Maka nilai gradien M-nya adalah min A per B sama dengan minus A-nya minus 3 per B-nya adalah 1. Minus dengan minus positif, maka nilai gradiennya adalah 3. Sekarang kita lanjut ke topik kita yang ketiga, yaitu menentukan persamaan garis. Nah, jadi ini dia dengan ada dua cara untuk menentukan persamaan garis. Yang pertama, persamaan garis di titik X, Y dengan gradien M. Maka ini rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ini dia untuk rumusannya. Nah, misalkan contoh. Ya, contoh, tentukan persamaan garis, ya kan? Tentukan persamaan garis ya di titik 1,2 dengan gradien minus 1 ya, dengan gradien minus 1. Nah, maka di sini ya kita masukkan ke rumus ya kan, Y dikurang Y1. Y1-nya adalah bernilai 2 sama dengan M-nya bernilai minus 1. Minus 1 dikali X dikurang X1-nya adalah 1. Maka nilai Y-nya sama dengan ini kita kalikan minus X minus 1 dikali minus 1 tambah 1. Ini pindah ke kanan jadi tambah 2 ya. Maka nilai Y-nya sama dengan minus X 1 tambah 2 adalah 3. Berarti nilai Y-nya adalah minus X ditambah 3. Itu dia. Nah, kemudian kita lihat untuk persamaan garis di dua titik X1 Y1 dengan X2 Y2 ya, ini X2 Y2. Nah, maka ini rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Contoh kita lihat di sini. Tentukan persamaan garis dari dua titik A 1,2 dan B 2,3. Maka tinggal kita masukkan saja rumusnya Y dikurang Y1. Nah, ini bernilai Y1-nya adalah 2 per Y2 dikurang Y1. Y2-nya adalah 3 dikurang Y1-nya adalah 2 sama dengan ya X dikurang X1. X1-nya adalah 1 per X2 kurang X1. 2 dikurang 1. Saya kemudian Y dikurang 2 3 kurang 1 2 adalah 1 sama dengan X dikurang 1 2 dikurang 1 adalah 1. Ini habis ya, habis. Y dikurang 2 sama dengan X dikurang 1. Y sama dengan ini pindah ke kanan, X dikurang 1 pindah ke kanan jadi positif tambah 2. Nilai Y sama dengan X minus 1 tambah 2 adalah 1. Minus 1 tambah 2 adalah 1. Maka nilai persamaan garisnya adalah Y sama dengan X ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan gradien. Apabila gradien garis sejajar ya, gradien garis yang sejajar ya, maka ini nilainya ya, nilainya M1 sama dengan M2. Jadi nilai M1 itu sama dengan nilai M2 apabila garis sejajar. Kemudian ada lagi ketentuan apabila dia berada gradien garis yang tegak lurus. Nah, jadi apabila dia berada di garis tegak lurus, maka nanti nilai M1-nya ini sama dengan minus M2. Ya, kita untuk tegak lurus nilai M1 dikali M2 ya. Nilai M1 dikali M2-nya sama dengan minus 1. Nah, ini dia untuk ketentuan yang tegak lurus maupun yang sejajar. Ada soal pengantar yang pertama,
maka nilai M1-nya 3 dikali M2 sama dengan minus 1, maka nilai M2 nya adalah minus 1/3. Sudah? Nah, dari sini sudah kita dapatkan gradiennya, tinggal kita masukkan ke persamaan titik minus 1,3 ya. Maka nilainya adalah Y dikurang Y13 sama dengan M-nya tadi minus 3 dikali X dikurang X1-nya adalah minus 1. Tutup huruf. Sudah? Nilai Y dikurang 3 sama dengan kalikan minus 1/3 X. Minus dengan minus berarti ditambah, ya kan? Jadi 1/3 dikali 1 sama dengan minus 1/3. Sudah? Nah, sekarang kita lihat di sini 3-nya, tadi kita lihat persamaannya di sini X tambah Y. Maka kita pindahkanlah dia ke sebelah kiri, ya kan? Maka Y dikurang 3, ini kita pindahkan ke kanan, dipindah ke kanan jadi positif ditambah 1/3 X, sudah, sama dengan minus 1/3. Ini kita pindahkan ke kanan ya, 1/3 X kita buat di depannya X, ya kan, ditambah Y sama dengan ini kita pindahkan ke kanan, minus 1/3 ditambah 3. Sudah? Nah, dari sini kita kalikan, untuk menghilangkan 3 ini kita kalikan ini dengan 3. Sudah? Jadi kalikan 3/3 1, berarti di sini X ditambah 3 kali Y 3Y. Sudah, sama dengan 3 kali 3 bagi 3 3/3 minus 1 ditambah 3 kali 3 9. Maka nilainya adalah X ditambah 3Y sama dengan minus 1 ditambah. Jadi tadi dikali 3 ya, sama-sama dikali 3 sudah, maka nilainya adalah X ditambah 3Y sama dengan minus 1 ditambah 9. Kemudian kita buat di sini X ditambah 3Y minus 1 ditambah 9 adalah 8. Maka persamaannya adalah X tambah 3Y sama dengan 8. Maka jawabannya adalah C. Sekarang kita lihat untuk soal yang nomor 2. Persamaan garis 2X tambah 4Y sama dengan 15 sejajar dengan garis 3X dikurang BY sama dengan 18, maka nilai B adalah. Nah, jadi di sini ada dua garis yang katanya sejajar. Kalau sejajar, maka nilai M1 sama dengan nilai M2. Nah, di sini tidak kita ketahui nilai M-nya. Nah, kita lihat di sini untuk nilai gradien dari persamaan garis yang pertama, rumusnya adalah min A per B tadi ya. Nah, jadi rumus gradiennya min A per B ya. Jadi di sini nilai A-nya 2, nilai B-nya 4. Nah, kalau dari sini nilai A-nya 3, nilai B-nya minus B. Tinggal kita masukkan saja, ya kan? Jadi minus 2 per B-nya adalah 4 sama dengan yang ini minus 3 per nilai B-nya adalah minus B. Dari sini bisa kita tentukan untuk nilai B-nya. Kita kali silang, ya, kita kali silang minus 2 dikali minus B sama dengan minus 3, kita pindah ke atas dikali 4 sama dengan minus 2 dikali minus jadi positif 2B sama dengan 3 kali 4 minus 12. Maka nilai B adalah 12 bagi 2 sama dengan minus 6. Jadi nilai B-nya adalah minus 6. Baik, sekian pembelajaran dari kakak. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, silakan kalian tanya di ruang belajar kita. Tetap semangat, Master Ilmi, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.